Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang masalah memakai sajadah, memakai serban, ataupun memakai bukan peci ya, udeng-udeng. Jadi kalau kita mengkaji dari kabar yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau yang Nabi dikenal dengan bahasa hadis Nabi pernah mengatakan bahwa pahala memakai udeng-udeng ini 100 derajat atau 100 kebaikan. Kemudian memakai serban yang disampaikan begini, sekali ini diniatkan ibadah, maka ini ada pahalanya 75 derajat atau 75 kebaikan. Kemudian sajadah yang dipakai sholat, sajadah yang digelar di bawah itu ada pahala 50 derajat ataupun 50 kebaikan. Jadi di saat sholat memakai udeng kepala itu pahalanya 100 kebaikan. Di saat sholat memakai serban itu pahalanya 75 kebaikan. Memakai sajadah yang digelar di bawah itu pahalanya 50 kebaikan, 50 derajat. Lalu ada yang bertanya kepada saya, ini perlu saya terangkan, mungkin ada juga di tempat lain yang pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang memang kadang belum terjawab. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya kalau orang pakai serban, kemudian serbannya itu dijadikan sajadah, maka sholatnya tidak sah. Saya ulangi ya. Orang yang memakai serban, serbannya kemudian dijadikan sajadah, maka sholatnya itu, kalau memakai serban yang serbannya dijadikan sajadah, itu sholatnya tidak sah. Itu sebenarnya bukan kok pakai serban kemudian serbannya dipakai sajadah, karena kalau serban ini dipakai begini, ini namanya serban, bukan sajadah. Kalau serban ini dipakai sajadah berarti dilepas ini, dilepas lalu kemudian digelar. Nah, kalau serban ini sudah digelar menjadi sajadah, berarti sajadah itu ya bukan serban, sajadah itu ya sajadah, serban ini ya serban. Berarti kalau serban dijadikan sajadah kemudian digelar di bawah, entah dia itu sepenuhnya kaki sampai kepala ataupun hanya sebagian dilipat, sebagian tangan dan kepala saja, kaki masih di lantai, itu sholatnya tetap sah-sah saja, nggak ada masalah. Sholatnya tetap sah-sah saja. Lalu sebenarnya pertanyaan serban dijadikan sajadah kemudian membatalkan sholat itu, sebenarnya kita pakai serban seperti ini, lalu kemudian di saat sholat, serban masih dipakai, kemudian waktu sujud nempel di tempat sujud atau terkena tangan, tertindih tangan. Nah, ini yang menyebabkan batal karena anggota sujudnya tidak berada di tempat anggota sujud. Atau pakai serbannya panjang hampir sampai ke lutut. Nah, waktu sujud terkena tindihan lutut, nah itu menjadi batal juga. Atau tangan kayak begini, ini kan panjang nih baju ini, kemudian panjangnya sampai melebihi sampai jari-jari. Nah, sewaktu sujud itu bajunya tertindih tangan, itu juga menyebabkan batal. Atau contoh ini rambutnya panjang, kayak begini, kayak gini. Nah, waktu sujud ini menghalang-halangi, kan ini anggota sujud ini, Nah, ini menghalang-halangi sujudnya, begini, maka sholatnya batal. Makanya bagi orang yang rambutnya panjang, untuk khususnya laki-laki rambut panjang ya, kalau nggak pakai peci, sewaktu sujud, ya kita silakan aja dulu gini, baru sujud. Apa nggak batal? Nggak batal. Yang penting secara panduan ilmu fikih itu yang menjadi sebab batal itu kan gerakan yang sampai bilangan 3 kali. Kalau hanya 1 kali gini nggak batal sujud. Lalu bangun dari sujud, lalu sujud gini lagi,
Kalau batal itu sampai nah gitu baru itu menyebabkan batal karena gerakannya melebihi dari bilangan 3 kali. Kalau hanya 1 kali 2 kali nggak batal. Itu yang perlu dipahami. Jadi intinya kalaupun ada pertanyaan yang bertanya itu bagaimana orang sholat memakai serban kemudian serbannya dijadikan sajadah, sholatnya tidak sah, itu pertanyaannya perlu penjelasan. Jadi tetap sah. Jadi intinya yang dikaitkan dengan memakai serban kemudian serbannya dijadikan sajadah itu maksudnya memakai serban kemudian sewaktu sujud ini langsung dijadikan sajadah, pakai serban sekaligus langsung dijadikan sajadah. Maksudnya sajadah yang posisinya serban yang masih dipakai, serban langsung dijadikan sajadah. Nah, yang kayak begitu itu yang menyebabkan sholat tidak sah. Cuman begitu serban ini dilepas lalu diletakkan, lah ini bukan serban lagi yang diletakkan itu. Yang diletakkan itu namanya sajadah, bukan serban. Berarti kalau dijadikan sajadah kemudian tidak dipakai menjadi serban, maka tetap sah sholatnya. Itu kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipetik hikmahnya menjadi ilmu. Itulah ilmu ulama, itulah pentingnya kita paham ilmu agar kita ibadah tidak menjadi rugi dan ibadahnya benar-benar bisa menjadi bekal di akhirat, sehingga menjadi sababiyah datangnya pertolongan Allah di dunia, di akhirat. Ibadah menjadi penenang hati, ibadah menjadi keberkahan untuk hidup kita semuanya. Semoga kita senantiasa mendapat pertolongan Allah di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.